Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apa ini yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, 'Berapakah utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Katanya kepada orang itu, 'Terimalah surat utangmu, duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada orang yang kedua, 'Berapakah utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, 'Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa yang setia dalam hal kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, tidak benar juga dalam hal besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jikalau kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengar sebuah perumpamaan yang agak mengejutkan dari penginjil Lukas. Yesus menceritakan tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Ia dituduh menghambur-hamburkan harta majikannya. Ketika ia sadar bahwa jabatannya akan dicabut, ia segera mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Ia mendatangi orang-orang yang berutang kepada majikannya, lalu mengurangi jumlah utang mereka. Tindakan ini jelas salah, sebab ia menipu majikannya demi keuntungan pribadi. Namun yang mengejutkan, Yesus justru mengatakan bahwa majikan itu memuji bendahara itu karena ia telah bertindak cerdik. Bukankah ini aneh? Bukankah Yesus biasanya mengecam ketidakjujuran? Apa sebenarnya maksud dari perumpamaan ini? Pertama-tama kita perlu memahami bahwa Yesus tidak sedang memuji ketidakjujuran, melainkan kecerdikan. Bendahara itu tahu bahwa masa depannya terancam, maka ia segera bertindak.
Ia memanfaatkan kesempatan yang masih ada untuk menjamin kehidupannya kelak. Dari sinilah Yesus ingin mengajar kita, gunakan kesempatan yang ada sekarang untuk menyiapkan masa depan yang sejati, yaitu keselamatan kekal. Yesus kemudian menegaskan bahwa anak-anak dunia sering lebih cerdik daripada anak-anak terang. Orang-orang dunia berusaha mati-matian demi harta, jabatan, atau kesenangan, bahkan rela mengeluarkan tenaga, pikiran, dan strategi tanpa peduli dosa. Sebaliknya, orang beriman seringkali kurang bersungguh-sungguh dalam mengejar hal-hal rohani. Kita ingin masuk surga, tetapi kita malas berdoa, setengah hati dalam pelayanan, dan tidak serius mempersiapkan keselamatan kita. Yesus mau mengingatkan kita, kalau untuk urusan dunia saja orang bisa begitu gigih dan cerdik, mengapa untuk urusan kekekalan kita seringkali tidak sungguh-sungguh? Injil ini juga menegaskan bahwa harta dunia hanyalah sarana, bukan tujuan. Yesus berkata, gunakanlah harta yang tidak jujur untuk membuat sahabat, supaya apabila harta itu habis, kamu diterima di dalam kemah abadi. Artinya, harta, uang, kedudukan, semua yang kita miliki di dunia ini bisa dipakai untuk kebaikan, menolong sesama, membantu yang miskin, dan membangun persaudaraan. Jika kita hanya memakainya untuk diri sendiri, semuanya akan habis tanpa jejak. Tetapi jika kita memanfaatkannya demi kasih, maka buahnya akan kekal. Dengan kata lain, harta dunia bisa menjadi tiket menuju surga kalau dipakai dengan benar. Yesus juga menegaskan pentingnya kesetiaan dalam perkara kecil. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Kesetiaan itu diuji setiap hari dalam hal-hal sederhana, kejujuran dalam pekerjaan, tanggung jawab dalam keluarga, ketulusan dalam pelayanan, dan kepedulian terhadap orang kecil. Jangan menunggu kesempatan besar untuk berbuat baik. Mulailah dari hal kecil yang ada di depan kita. Kesetiaan dalam perkara kecil adalah tanda bahwa hati kita sungguh tertuju pada Allah. Akhirnya, Yesus berkata dengan tegas, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon berarti harta atau uang yang dipuja-puja. Harta memang penting, tetapi bahaya muncul ketika harta menjadi tuan yang menguasai hati kita. Demi uang, orang bisa mengorbankan kejujuran, sesama, bahkan iman. Karena itu, Yesus mengingatkan kita, hanya ada satu Tuhan yang layak kita layani, yakni Allah sendiri. Harta harus ada di tangan, bukan di hati. Harta hanyalah alat, bukan tujuan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Injil hari ini mengajak kita untuk belajar cerdik, mempersiapkan hidup kekal dengan memanfaatkan kesempatan yang ada sekarang. Kita diajak menggunakan harta dunia sebagai sarana kasih, bukan sebagai berhala. Kita diajak setia dalam hal-hal kecil sebagai bukti iman yang murni. Dan kita diajak menegaskan siapa Tuhan sejati dalam hidup kita, Allah, bukan Mammon. Semoga kita sungguh menjadi anak-anak terang yang bijaksana, yang memakai harta dan kesempatan hidup ini demi kasih, sehingga kelak kita diterima di dalam kemah abadi bersama Kristus Tuhan kita. Amin.